Bimbel Smart, your smart solution. Oke, yang limit dulu ya, aku jelasin ini gampang limit. Jadi limit itu sebenarnya bukan beda sama fungsi ya. Kalau fungsi itu kita punya fx sama dengan x min 2, kamu dikasih tahu x-nya 1 ya tinggal masukin 1 kan ya. Min 1 gitu ya. Nah, tapi kalau limit x menuju 1 dari misalkan ada x kuadrat plus x min 2 gitu ya, dibagi dengan x min 1. Nah, ini kamu nggak boleh masukin begitu aja 1, sebenarnya nggak boleh gitu ya. Yang namanya x menuju itu artinya x-nya itu mendekati 1 dari kiri dan dari kanan. Berarti x-nya itu ya, itu harus menuju 1 dari kiri. Misalkan 0,9, 0,99, 0,999 ya. Makin banyak kamu tambahin 9 ya makin dekat 1 itu makin akurat. Nah, yang dari kanan juga sama, misalkan 1,0001 gitu loh, 1,001 ya dari kanan ya, 1,01 ya kan. Jelas sampai sini? 1,1 ya. Makin deket sama angka 1 dia makin akurat. Jadi limit itu sebenarnya begini cara ngerjainnya ya. Angka-angka inilah yang dimasukin dapatlah hasilnya berapa. Nah, cuman karena angka-angka ini menuju ke satu angka, ya ini kan x menuju 1 ya, dia juga akan menuju ke satu angka ini sebenarnya, yang paling dekat gitu ya, kayak di rata-rata nantinya. Nah, pada ujung-ujungnya sama aja kayak kamu masukin x-nya sama dengan 1 gitu ya. Coba dimasukin x-nya 1 berapa? 1 kuadrat tambah 1 kurang 2 dibagi 1 kurang 1. Nah, ini bisa dihitung nggak? Nggak bisa kan ya? 0 per 0 nggak bisa dihitung. Padahal sebenarnya kalau bukan 1 itu ada angkanya ini. Ya, kalau bukan 1 tuh ada angkanya. Nah, gimana caranya menyelesaikan ini? Padahal sebenarnya dia ada angkanya, tapi nggak mungkin kita ngitung terus sampai mendekati 1 gitu ya. Kita ambil tengah-tengahnya itu ya 1 sebenarnya ya, yang dimasukin ke dalam fungsi. Nah, gimana caranya? Nah, ada 4 bentuk yang dihindari ya. Bentuk yang dihindari ya. Itu adalah 0 per 0 ya, tahingga per tahingga, 0 kali tahingga, lalu ada tahingga kurang tahingga gitu ya. Ini 4 bentuk yang dihindari. Gimana kalau ketemu bentuk seperti itu? Nah, cara penyelesaiannya adalah yang pertama faktorisasi. Ya, lalu yang kedua adalah kali sekawan biasanya ya. Banyak cara metodenya penyelesaian limit ya. Ini limit aljabar. Nah, misalkan yang soal tadi x menuju 1, x kuadrat tambah x min 2 per x min 1. Bisa nggak sih kamu faktorin yang atasnya? Oh, ternyata bisa. Ya, jadinya x plus 2, x min 1 ya, dibagi x min 1. Nah, ini ada yang sama faktornya. Makanya harus kecoret dulu. Barulah kita dapatlah x plus 2 saja gitu loh ya. Masukin x-nya 1, hasilnya 3. Ya. Ada yang mau tanya di sini? Nah, contoh soalnya berikutnya yang nomor 1 ya di soal kalian. X kuadrat min 4x min 12 per x min 6. Bukan x min 6. X kuadrat min 5x ya. Min 6 ya. Nah, gimana cara nyelesainnya? Pertama kali kalau limit itu sebenarnya kamu masukin aja angkanya. 6 ya. Cek dulu. 6 kuadrat kurang 24 kurang 12 dibagi 6 kuadrat kurang 30 kurang 6 kan. Atas 0 bawah 0. Nah, kalau 0 per 0 atau ketemu 4 bentuk yang dihindari, baru kita akalin. Tapi seandainya dapatnya angkanya atasnya 5, bawahnya 0, ini udah selesai ya. Udah selesai. Atasnya 0, bawahnya 2 misalkan. Ini juga udah selesai ya. Nggak perlu difaktorin lagi ya. Hanya 4 bentuk yang di atas itulah yang kita harus akalin ya. Nah, ini 0 per 0 bentuknya. Kita harus faktorin. Jadi yang namanya limit aljabar banyak berhubungan dengan pemfaktoran aljabar ya. Ini harus bisa ya faktor ini ya. Rafa bisa, Rafa? Davin? Ivan sama Marvel? Madeline bisa? Faktor ini ya, jangan sampai lupa ini. Faktorisasi aljabar. X6-nya, min 6-nya kecoret, lalu masukin 6. Ya, jadi 6 tambah 2 per 6 tambah 1 atau 8 per 7. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya. Ini kan 0 per 0 nih. Waktu kamu masukin 0 per 0 aja gitu ya. Waktu kamu masukin ini 0 per 0 ya.
kita harus faktorin. Nah, ciri-ciri pemfaktorannya, kamu lihat X-nya menuju berapa. Ya, kalau X menuju 6, itu artinya X sama dengan 6 yang akan kita masukin. Nah, kenapa bisa 0 per 0 atas sama bawah? Itu ada namanya pembuat 0. Pembuat 0-nya itu apa sih? Kalau masukin X sama dengan 6, itu yang bikin 0 gitu loh. Siapa? Ya ini, dipindah ruas. Ya, ngerti nggak? Jadi pasti harus muncul faktor ini di atas dan di bawah. Nah, ini kan kelihatan nih. Ya kan? Ketika udah muncul dan coret, kemungkinan besar kita masukin 6 itu udah aman. Ya. Ini patokannya gitu loh. Panduannya kamu memfaktorkan harus muncul itu. Sesuai sama menuju berapa. Ya. Jadi kalau limit X-nya menuju ke min 3, ya, faktor yang harus muncul di atas dan di bawah, kalau 0 per 0 ya, itu adalah X plus 3. Jelas sampai sini? Kalau limit X menuju 0, ya berarti ada X di atas dan di bawah yang harus kita keluarin. Ya, supaya nggak 0 per 0. Nah, seandainya kalau udah muncul faktornya lalu dicoret, ya dimasukin lagi angkanya masih 0 per 0, berarti ada satu lagi X plus 3-nya di atas sama di bawah yang harus dikeluarin. Dicoret lagi. Jelas sampai sini? Jadi ada kalanya itu 2 kali atau double faktor X plus 3 yang bikin 0 per 0 ya. Nggak harus X plus 3 ya. Jadi misalkan 3X plus 9 itu pun juga kelipatan dari X plus 3 kan. Ini kan 3 dari X plus 3. Ya kan? Nggak harus langsung X plus 3. Kadang-kala mungkin ini. Nah, ini kamu harus keluarin lagi gitu ya. Tapi tetap ujung-ujungnya ada X plus 3-nya yang harus kita keluarin dan dicoret kalau kasusnya yang begini. Ya. Kenapa aku kasih tahu begini? Karena nanti kamu akan ketemu yang namanya X-nya mungkin bukan cuma pangkat 2. Ada yang pangkat 3, 4, 5 mungkin ya. Nah, itu udah masuk ke pembagian bersusun ya, suku banyak kita bilangnya atau polinom. Itu matematika peminatan setelah lingkaran. Ya, cara pemfaktoran X pangkat 5 itu nanti diajarin di mat minat ya. Tapi sekarang kalau udah keluar modelnya harus bisa ya. Nah, faktorisasi yang paling sering di aljabar ya, itu bentuk-bentuk ini ya. Faktorisasi istimewa, jangan sampai lupa ya. Nah, gitu ya. A pangkat 3, ini pangkat 3, sorry. Tambah B pangkat 3 sama dengan A plus B. Lalu ada A kuadrat min AB plus B kuadrat. Ya, seperti itu. Paling sering sih ini. Kalau pangkat 4 bisa ya. A pangkat 4 kurang B pangkat 4 adalah ya A kuadrat plus B kuadrat dikali dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, yang belakang itu bisa kita faktorin ya. Sekali lagi. Jadinya A plus B dikali dengan A minus B. Nah, untuk A pangkat 2 tambah B pangkat 2 dikali A plus B itu tidak sama dengan ya. A pangkat 3 tambah B pangkat 3 ya. Itu tidak sama ya. Harus ngerti itu. Jangan sampai kejebak. Ya. Tidak sama. Yang A pangkat 3 plus B pangkat 3 itu jadinya begini. Ya. Aljabar harus ingat di sini ya. Rafa, Madeline, Ivan, Marvel ya. Pemfaktoran aljabar itu harus ingat dan harus jeli melihatnya. Mana sih yang bikin 0 gitu. Kalau kali sekawan nggak selalu A min B plus B. Kalau pangkat 3 kali sekawannya dia tuh ini. Pangkat 3-nya plus sekawannya ini tuh ini. Atau sekawannya ini tuh ini gitu loh ya. Yang namanya sekawan itu adalah pembuat hilang akarnya. Ya, kalau ada akar pangkat 3, contohnya yang nomor ada nggak akar pangkat 3 di situ? Nomor 11 ya. Kita lompat dulu ke nomor 11. Limit X menuju akar pangkat 3 dari 3, ya. X pangkat 3 min 3 per X kuadrat min akar pangkat 3 dari 9, ya. Nah, tapi karena ininya X pangkat 3-nya, X yang menuju akar pangkat 3 dari 3, sebenarnya sih udah selesai ini. Nggak perlu kalian kali sekawan. Bisa ngelihatnya modelnya. Ya, yang atas ini bentuk A pangkat 3 min B pangkat 3. X pangkat 3 kurang 3 itu setara dengan X pangkat 3 kurang akar pangkat 3 dari 3 di pangkat 3. Ya, setara dengan A pangkat 3 min B pangkat 3. Ya. Yang mana ini kalau difaktorin A min B kali A kuadrat tambah AB plus B kuadrat. Ya. Nah, ini kalau difaktorin jadinya X min akar pangkat 3 dari 3, A min B dikali A kuadrat tambah A kali B tambah B
kuadrat gitu. Jelas? Nah, yang bawah ini kuadrat ya. 9-nya kan juga kuadrat kan. Jadi kalau ada x kuadrat dikurang akar pangkat 3 dari 3 di kuadrat, ini setara dengan a kuadrat min b kuadrat gitu loh. Yang mana faktornya dia adalah a plus b sama a minus b. Jelas sampai sini ya? Ini kalau masih belum diganti angka x-nya, kamu harus tulis limit depannya ya. Jadinya x min akar pangkat 3 dari 3 ya. X kuadrat tambah akar pangkat 3 dari 3 kali x tambah akar pangkat 3 dari 9 per ya x kurang akar pangkat 3 dari 3 dikali x plus akar pangkat 3 dari 3. Nah, ini kan kecoret ya. Sesuai sama pola dari awal. Pola awalnya itu x sama dengan akar pangkat 3 dari 3. Nah, yang harus kecoret adalah ininya. Ya kan? Ya, yang harus kecoret itunya. Nah, setelah kecoret, langsung masukin aja x-nya itu ini. Ya kan? X-nya itu itu. Ya. Berarti ini jadi akar pangkat 3 dari 9, akar pangkat 3 dari 9, akar pangkat 3 dari 9 gitu kan ya. Jadi 3 akar pangkat 3 dari 9 yang atas. Yang bawah berarti 2 dari akar pangkat 3 dari 3 gitu ya. Nah, ini bisa digabung ya. Akar pangkatnya sama, berarti jadi 3/2 akar pangkat 3 dari 3. Ya, ini nomor 11 contohnya. Bahwa itu 3+1. Apa nih? 2x kuadrat min 5x min 3. Jadi limit x menuju 3 dari x min 3, x min 1 per 3+1. 2x gitu ya. Iya. Ya, yang kecoret pasti yang ini kan? Ya kan? X min 3-nya harus kecoret ya. Dimasukin 0/0. Dimasukin 3 0/0 enggak? Enggak, 2 7 ya, betul. Nomor 3 Rafa bisa, Rafa nomor 3. X menuju 3 dari x pangkat 4 min 81 per 2x kuadrat min 9x tambah 9. 0/0 enggak kalau dimasukin? 0/0. Ya, harus difaktorin ya. Yang atas bisa faktorinnya. Jadi berapa? Berarti X Pangkat 4. Pangkat 4 tadi kan udah ada nih. Nih, ya kan? Berarti X kuadrat. kuadrat tambah 9 X min 3 X plus 3. Ya, dibagi dengan yang bawahnya faktornya berapa? 2x min 3 X min 3. 2x min 3, x min 3. Ya, yang kecoret adalah x menuju 3, berarti x min 3 ya. Min 3. Masukin berapa hasilnya? Masukin angka 3 ya. 18 kali 18 kali 6 ya. Per 3 ya. Gitu ya. Benar nggak sih? 36 ya? 18 kali 6. Ya, 36, betul. Bisa ya? Nomor 4, Ivan bisa Ivan nomor 4. Limit x menuju 2 dari x kuadrat min x min 2 per akar x min akar 2. Gimana? Ivan bisa Ivan ini? Dimasukin 0/0 nggak kalau masukin 2? 4 kurang 4, 0/0 ya? Dimasukin 0/0 ya? Gimana Ivan? Dimasukin 0/0 nggak? Iya kayaknya. Kok iya kayaknya? Ini nih, dimasukin x-nya 2 ke sini. Jadinya 4 kurang 2 kurang 2 per akar 2 kurang akar 2 gitu kan ya. 0/0. Ya nggak? Ya, 0/0. Nah, kalau udah tahu ini 0/0, kita faktorin. Ya, atau kalau kamu lihat ada bentuk akar, ini namanya dikali sekawan nih. Ya, gitu ya. Kali akar x plus akar 2 atas bawah. Jadi berapa Ivan? Yang atasnya langsung difaktorin. Yang ini kan bisa difaktorin nih. Jadi berapa? X min 2 ya.
X min 2 kali akar Kali X plus 1 ya gitu ya. 1 kali akar X plus 2 itu. Ini kali ini kan jadinya X min 2 kan? Jadi X min 2 ya. Iya kan? A min B kali A plus B A kuadrat. Ini kuadrat jadi X. Akar 2 kuadrat jadi 2. Nah ini coret ya Ivan bisa. Habis itu dimasukin 2-nya. Berapa coba sebutin? Oh, masukin 2-nya berarti 2 tambah 1 dikali dalam kurung akar 2 plus 2 ya. Gitu kan? Akar 2 plus akar 2 berapa? Akar 4. Akar 2 plus akar 2. Oh, akar 4. Akar 2 plus akar 2 berarti 2 akar 2 dong. Oh iya, 2 akar 2. Ya, jadi 6 akar 2. Ngerti nggak? Ya. Madeline nomor 5, ada yang mau ditanya nggak sampai nomor 4? Ya, 2, 3, 4 begini ya. Madeline nomor 5 bisa? Tadi yang difaktorin kalau 0 per 0. Kalau 0 per 0 doang atau? Iya, 0 per 0 doang. Kalau 0 per 5 itu kan 0. 5 per 0 tah nggak usah ya. Nomor 5 bisa difaktorin lagi dimasukin X kuadrat min 4X min 12 dibagi dengan X kuadrat min 36. 0 per 0 nggak? Iya, 0 per 0 ya. Jadi memang harus difaktorin. Yang atas berapa? X min 6X plus 2. Iya, pasti harus muncul ini kan. X min 6 ya. Yang bawah X min 6, X plus 6 gitu ya. Coret tuh, masukin angka 6-nya, ya kan? Oke. Nomor 6. Marvel bisa nomor 6. Limit X menuju 0. 0 per 0 ya. X pangkat 3 min 3X kuadrat tambah 8X dibagi dengan X kuadrat min 2X ya. Berapa? Dimasukin X-nya 0. 0 per 0 ya, harus difaktorin. Nah, ini kan pangkat 3, tapi kamu jangan takut dulu. Ini pangkat 3, ada pangkat 2, ada pangkat 1. Berarti tinggal dikeluarin aja X-nya gitu loh. Ya, X-nya keluarin jadi X kuadrat min 3X tambah 8 per X kali X min. Ini coret ya. Udah dimasukin 0. Berarti 8 per minus 2 berapa? 4. Minus 4. Jelas? Rafa nomor 7. Limit X menuju 3, 27 kurang X pangkat 3 per X pangkat 3 min 5X min 12. Dimasukin 0 per 0 nggak, Rafa? Oh, benar. Iya kok, ini pangkat 3 ya. Pangkat 3 ya. 0 per 0 ya, harus difaktorin. Atas pangkat 3. Faktornya gimana? Oh, X kuadrat tambah 3X tambah 9 kali X min 3. Jangan dibalik. Kan depannya kan yang 27 kan? Depannya 27 bukan depannya X kan? Jadi depannya 3 dulu, 3 min X ya, bukan X min 3 ya. Oh iya, oke. Yang bawah bisa nggak faktorin yang bawah? Oh, bentar. Nah, yang bawah ini udah masuk ke pembagian bersusun nih. X pangkat 3 min 5X min 12. Nggak bisa keluarin X-nya doang ya. Pakai pembagian bersusun yang tadi aku udah sempat singgung ya. Yang kita mau adalah apa? X menuju 3 kan? Atau X min 3. Ngerti nggak? Langkah pertama adalah depan dibagi depan. X kuadrat, X pangkat 3 dibagi X. Jadi X kuadrat, ngerti? Depan dibagi depan. Oh, ngerti. Kaliin lagi. 2 kali kaliin ya. X pangkat 3 min 3X kuadrat. Ya, dikurang. Jadi 3X kuadrat min 5X min 12. Ngerti? Oh. Di atas nggak ada X kuadrat. Ya. Di bawah ada kuadrat. Berarti kayak 0 dikurang min gitu loh ya. Jadi plus 3X kuadrat ya. Kalau udah depan dibagi depan lagi. Jadinya berapa? 3X ya. Lalu dikaliin lagi 2 kali. 3X kuadrat. Min 9. Min 9X dikurang lagi 4X min 12. Nah, ini kamu bagi lagi sekali lagi. 4X bagi X adalah 4 dikaliin
4x min min 12. Nah, sisanya kalau 0 itu artinya memang dia adalah faktor. Artinya x pangkat 3 min 5x min 12 itu adalah x min 3 dikali x kuadrat tambah 3x plus 4. Itu benar. Faktor. Ya. Tapi kalau sisanya 8, ya berarti dia harus tambah 8. Dan ini bukan faktornya berarti. Nggak bisa dicoret nanti. Karena ada tambah. Gitu loh. Jelas sampai sini? Ciri-ciri pemfaktoran itu sisanya harus 0 ya. Ini Davin juga perhatiin ya. Ciri-ciri yang bisa difaktorkan, kalau di soalnya ada nanti dibilang faktor dari, nah itu artinya sisanya 0 tuh Davin. Ya. Jadi di sini udah ketahuan adalah x min 3, x kuadrat tambah 3x tambah 4. Nah 3 min x sama x min 3 bisa dicoret nggak Rafa? Bisa dicoret? 3 min x, x min 3? Nggak bisa ya? 3 kurang 5 dibagi 5 kurang 3. Berapa hasilnya atas? Min 2 sama 2. Bisa nggak dibagi? Min 1. Ini bisa dibagi ya. Min 1. Kamu ganti aja 5-nya jadi 8. Min 5 bagi 5. Kalau min nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, jadi min 1. Oh, oke. Ya, jadi jangan bingung ya. Tapi hati-hati, itu memang yang atas itu 3 min x, bukan x min 3. Karena 27 depannya. Oke. Oke, sampai sini jelas. Masukin sekarang 3-nya. Ke atas. 9 tambah 9 tambah 9. Min 27 ya, berarti ya. Ada minnya soalnya. Dibagi dengan 9 tambah 9 tambah 4 berapa? 22 ya. Oke, ada yang mau ditanya? Nomor 7. Kok. Saya bisa ngerti yang pembagian depan dibagi depan langkahnya. Ini nanti kamu dapat di mat minat ya. Mat minat nanti diajarin lagi. Depan dibagi depan, dapat di atas. Kalau udah dapat 1, kamu kaliin sekaligus 2. Taruh di sini. Ya, dikurang. Pangkat 3-nya hilang, muncullah ini. Dibagi lagi depan bagi depan. Jadi harus urut Marvel ya. Pangkatnya harus urut nih letaknya. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 gitu ya. Ini pangkat 2 dibagi X, pangkat 1 jadi ya 3X. Dikaliin. Jadi ya 3X kuadrat min 9X, jelas? Dikurang, ya. Dapatlah 4X min 12. 4X dibagi X. Itu plus 4 ya. Dikaliin lagi. Jadi 4X kurang 12 gitu kan. Dikurang, hasilnya 0. Ya, ini sisanya. Jelas? Enggak, ini Pak, itu kan X pangkat 3 min 3X kuadrat. Yang pertama tuh dikurang sama itu kan. Iya, ini kurang ini. Kenapa? Kan min 3x kuadrat kenapa pas dikurang jadi. Oh, berarti 0 min ketemu Atasnya kan nggak ada. Berarti 0 min 3x kuadrat kan. Atasnya kan nggak ada x pangkat 2. Jadi ya plus gitu. Ya. Oke, jadi diurutin ya. Pangkatnya dari 3, 2, 1 ya. Lalu angka. Nah, konsep ini namanya pembagian bersusun. Bisa untuk semua bentuk pemfaktoran. Ya. Ada satu metode lagi namanya Horner. Ini lebih simpel dari segi penulisan, nggak sepanjang ini. Cuman nggak semua pembaginya itu boleh. Bisa pakai Horner. Kayak ini pembaginya kebetulan bisa ya. Yang tadi aku bilang kalau pembaginya x kuadrat tambah x tambah 2 tuh nggak bisa pakai Horner biasa, harus pakai pengecualiannya Horner. Ya, karena x kuadrat tambah x tambah 2 nggak bisa difaktorin. Oke, nanti mungkin dengan Horner ini nanti dijelasin lebih jelas di mat minat aja ya. Jadi ini cukup pakai pembagian bersusun, yang penting ngerti dulu nih. Bimbel Smart, your smart solution.